Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kosoto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi di channel yang keren ini, Blog Kosoto Channel, dalam obrolan berita-berita populer. Dan kali ini kita akan mengobrolkan sedikit tentang apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa Pilpres 2024. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu terkait dengan proses akhir dari pemilihan presiden sudah diputuskan kemarin tepatnya ya oleh Mahkamah Konstitusi, yang juga menguatkan apa yang menjadi hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggaraan pemilu yang lainnya ya. Ya meskipun justru apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan dan menegaskan posisi mereka bahwa tidak lagi berdiri pada kepentingan rakyat, dan juga semakin menimbulkan, menambah, membesarkan gerakan rakyat yang kontra terhadap skenario politik kotor yang sampai hari ini dimainkan, juga mengkhianati jati diri bagaimana sejarah lahir berdirinya dan amanat yang dititipkan kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kita melihat hal-hal yang kita harapkan tentang tidak akan ada lagi paman-paman yang akan muncul seiring dengan lahirnya keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi fakta realitanya adalah justru semakin banyak paman-paman ya yang muncul dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Semakin menegaskan sikap dan posisi mereka sebagai lembaga mahkamah keluarga, yang juga merupakan salah satu bagian dari yang mengamini kemenangan satu putaran pasangan calon tertentu. Luar biasa nih ya. Sebelum kita lanjut apa yang menjadi pembahasan kita lebih dalam, sahabat-sahabat semua, di awal kami ingin mengatakan kepada seluruh partai politik, begitu juga dengan elit-elit politiknya ya. Sungguh malang nasib Anda semua ya, terikut dalam dramatisasi by design politik kotor dari lingkar kekuasaan, terkhusus Pak Joko Widodo, keluarganya, Ibu Megawati, Prabowo, Gibran dan lain sebagainya ya. Narasi tentang pembongkaran proses kecurangan pemilu, berikut juga dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya melalui hak angket, hari ini pupus sudah harapannya ya. Melihat seluruh elit politik, partai politik seakan-akan ikut berdansa dalam ruang yang berbeda, melihat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Ada kelompok yang merasa dihianati, PDIP, berikut juga dengan partai koalisi-koalisi mereka yang coba untuk menarasikan hak angket dan melawan politik kotor, dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Tetapi hari ini diam, senyap, bahkan seakan-akan menormalisasi apa yang menjadi proses hari ini ya. Ada juga kelompok yang merasa mengklaim dirinya sebagai kelompok perubahan, kelompok yang menginginkan adanya prinsip jujur dan adil dalam proses pemilihan umum, tetapi hari ini ikut juga dalam dansa tersebut ya. Padahal ya, kalau kita mau melihat apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan setiap dalih-dalih yang dilaporkan oleh pasangan-pasangan calon ini, terlihat tidak ada proses yang diselesaikan secara menyeluruh, lebih mendalam, bersifat substantif, dan terlihat memang hanya berlandas pada teks-teks tertulis saja ya. Bagaimana mungkin dalam keputusan Mahkamah Konstitusi di setiap alasan-alasannya selalu mengembalikan kepada para penyelenggara pemilu, misalkan mengembalikan proses pelanggaran-pelanggaran selama pemilihan umum kepada apa yang menjadi wewenang dari Bawaslu itu sendiri dan para penyelenggara pemilu lain. Padahal fenomenanya hari ini kita lihat kesaksian dari pasangan calon 01, 03
begitu tegas mengatakan bahwa banyak sekali laporan yang mereka masukkan kepada Bawaslu tetapi kemudian tidak diproses. Yang lebih parah adalah dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, baru ini para penyelenggara pemilu yang sangat problematik ya. Berbagai macam materi, dana, anggaran yang sudah mereka manfaatkan tetapi begitu amburadul dalam pelaksanaan manajemen dan tata kelolanya ya. Sirekap berulang-ulang dikritik oleh banyak pakar ilmu IT, ilmu hukum, pemerhati politik dan lain sebagainya, tetapi hari ini apa perhatian kita terhadap sistem tata kelola Sirekap ya? Seakan-akan proses pengelolaan yang amburadul itu akhirnya hari ini dinormalisasi seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan ya. Padahal bisa kita pisahkan konteks antara memisahkan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan penyelenggaraan tata kelola pemilu yang sangat amburadul termasuk dengan manajemen Sirekap itu sendiri. Pertanyaannya, anggaran yang berasal dari pajak warga negara ini kemudian dikelola dengan sangat amburadul. Apakah kalian semua tidak merasa punya beban moral terhadap rakyat, warga negara, masyarakat yang sudah menitipkan uang-uangnya agar proses penyelenggaraan program negara apapun itu termasuk pemilu berjalan dengan baik, tetapi hari ini luar biasa di luar ekspektasi dan dugaan rakyat kalian tidak pertanggungjawabkan, kalian tidak angkat itu sebagai salah satu perhatian dalam proses perbaikan pemilihan umum di Indonesia yang akan datang. Dan ingat, beberapa bulan ke depan kita akan melaksanakan pilkada. Kalau dalam tata kelola proses pemilihan umum tidak menjadi perhatian mendalam, menyeluruh, detail, substantif, dan tidak berlandas pada teks tertulis saja, akan bagaimana proses pemilihan umum kita yang selanjutnya ya. Para penyelenggara pemilu yang sangat problematik bukan hanya dalam proses tata kelola manajemen mereka dalam memproses pemilihan umum sampai hari ini, tetapi begitu banyak justru pelanggaran-pelanggaran etik, sanksi yang dilakukan, yang diberikan kepada para penyelenggara pemilu. Kok tidak ada sorotan dari keputusan Mahkamah Konstitusi atau rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi atau lembaga negara yang punya akses langsung terhadap perubahan politik di Indonesia? Ini kemudian menyorot berbagai macam kasus pelanggaran serta sanksi-sanksi yang sudah diberikan kepada para penyelenggara pemilu. Ini kan lucu nih sahabat-sahabat semua ya. Oleh karena itu yang paling utama kami mengatakan kasihan sekali, nasibnya malang sekali ya kepada partai-partai politik ini, elit-elit politik. Di depan kamera kalian semua merasa orang yang kalian klaim luar biasa. Padahal faktanya kalian hanya menjadi badut politik dari dramatisasi desain yang dilakukan oleh lingkar kekuasaan terkhusus kepada keluarga Pak Jokowi. Bukan kami tidak menghargai apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sayang sekali lembaga Mahkamah Konstitusi yang merupakan the guardian of Constitution tidak melihat proses penyelenggaraan pemilu ini berdasarkan hal-hal etik yang dinilai hanya hal-hal yang bersifat teks tertulis saja. Bagaimana mungkin seorang bapak yang melihat anaknya sedang bertanding, sedang berkontestasi, tidak punya niatan untuk kemudian membantu anaknya. Sementara di sisi lain dia punya relasi, dia punya kekuasaan, dia punya kesempatan untuk bisa memainkan, melaksanakan niatan-niatan untuk membantu anaknya dalam proses pertandingan atau kontestasi tersebut. Ya. Jadi sangat lucu kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tidak ada unsur nepotisme dalam proses pemenangan Prabowo Gibran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
yang notabene-nya kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo adalah bapak dari Gibran itu sendiri. Ya memang agak lucu sih sebetulnya kalau kemudian kita mengharapkan keadilan, kejujuran, dan tidak ada intervensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Melihat justru apa yang menjadi kekisruhan publik selama proses pemilihan umum dimulai dan dipantik oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 90. Tidak lupa untuk terus kita menggalakkan hal demikian agar menjadi delegitimasi buruk dalam proses pencalonan calon yang hari ini diumumkan menang oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi, ya. Selalu kami meyakini bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Bagaimana proses yang dilalui, begitu banyak praktik kejanggalan, kecurangan, dan segala hal yang bersifat pertanyaan oleh publik, pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Hasil pemimpin yang dihasilkan dari proses tersebut, ya. Entah apakah kita harus setuju dengan kesyukuran bagi banyak orang yang menilai bahwa ya mungkin ini adalah salah satu takdir dari Tuhan yang akan membungkakan tabir kegelapan terlebih dahulu kepada bangsa Indonesia sebelum akhirnya nanti menyadari bahwa bangsa ini telah benar-benar rusak sampai kepada semua orang menyetujui untuk melakukan revolusi besar-besaran. Luar biasa nih sahabat-sahabat semua, ya. Sebagai keputusan hukum, tentu kami menghargai hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi dari segi perspektif hukum itu sendiri, ya. Artinya kedepannya mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan dipimpin oleh orang yang dalam prosesnya kita nilai terdapat berbagai macam proses kecurangan. Pun itu telah terlegitimasi oleh KPU maupun Mahkamah Konstitusi, kita menilai bahwa Mahkamah Konstitusi dan KPU merupakan lembaga yang menjadi bagian dari kelompok yang mengamini kemenangan satu putaran pasangan calon tertentu. Bagaimana tidak, ya? KPU-nya ditanya AUEO kebingungan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, juga sedikit memanfaatkan waktu untuk tidur, tidak melihat keresahan publik yang begitu besar sebagai beban moral, beban pertanggungjawaban mereka kepada publik. Paling tidak jangan memperlihatkan tingkah-tingkah aneh gitu, ya. Ya. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak, lagi-lagi saya katakan, tidak mendalam, tidak menyeluruh, hanya berlandaskan pada teks-teks tertulis saja. Fenomenanya hari ini kita lihat, pemilu yang di antara pemilu-pemilu yang lain, begitu banyak orang-orang yang berteriak tentang proses pemilihan umum yang sedang terlaksana hari ini. Dari kalangan akademisi, mahasiswa, guru besar, profesor, rektor, sampai setingkat koalisi masyarakat sipil, semuanya berteriak. Hari ini demokrasi kita menuju kematian. Bahkan sampai kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, itulah wujud dari kematian demokrasi Indonesia. Ya, ini karena proses pembuatan video kita menjelang sholat Isya, ya, dan saat ini sudah terdengar suara azan. Kita percepat saja videonya untuk setelah ini kita akan melaksanakan ibadah sholat Isya, ya. Saya lanjut lagi sedikit. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, karena kedepannya kita akan dipimpin oleh orang yang kita yakini telah melanggar berbagai macam proses sebagaimana mestinya pemilihan umum itu sendiri, dan melakukan praktik-praktik kecurangan dengan berbagai macam menjalankan skenario politik kotor dari lingkar kekuasaan. Oleh karena itu, tidak berarti keputusan MK adalah keputusan final untuk bersikap menerima legowo terhadap proses kecurangan yang dilalui selama proses pemilihan umum, ya. Pertama, mari terus kita
berikan galakan suara-suara kritik kita kepada partai politik, pada para elit-elit yang punya akses terhadap perubahan politik di Indonesia, untuk kemudian melaksanakan hak angket mereka dalam rangka membongkar kecurangan pemilihan umum tidak berdasarkan proses penyelesaian yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang tidak menyentuh hal yang lebih mendalam, menyeluruh, dan tidak hanya berkutat pada teks tertulis saja. Ya. Kita berharap warga negara, masyarakat semua, anggaran-anggaran pemilihan umum yang tidak dipakai, dioptimalisasi sebagaimana mestinya, tata kelola manajemen yang baik dari proses pemilihan umum itu dibongkar, ya, dan diberikan pertanggungjawaban itu kepada para penyelenggara pemilu. Paling tidak orang-orang yang kemarin menyelenggarakan pemilu dengan segala macam proses problematiknya tidak lagi menjadi orang-orang yang akan menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum di Indonesia yang akan datang, ya. Yang kedua, mari terus kita awasi apa yang menjadi janji, visi misi serta program dari pasangan presiden yang terpilih berdasarkan KPU dan Mahkamah Konstitusi, agar kemudian apa yang mereka sampaikan kemarin tidak hanya menjadi janji-janji pemanis saja, ya. Yang selanjutnya, ini pasti menjadi keyakinan kita semua, delegitimasi terhadap rezim kepemimpinan Joko Widodo yang gagal dalam mewujudkan perbaikan demokrasi, hukum, tatanan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah rakyat tidak hanya berdiri pada angka kemenangan saja, sehingga tidak menjadi seperti sikap dan posisi dari elit-elit politik yang berhenti melakukan perlawanan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga telah diputuskan, ya. Tetapi berdiri pada keadilan, kebenaran, dan kebaikan, sehingga sampai kapanpun itu, sehingga sampai proses-proses itu tidak pernah dibuka dan dilaksanakan dan dibongkar kepada kita semua, maka perlawanan itu akan terus lahir dan terus bernyawa. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.